Kita kan sering banget ya penasaran sama rutinitas harian orang-orang sukses. Dari para CEO sampai seniman. Seolah-olah cara mereka mengatur hari itu jadi kunci kesuksesan. Tapi, gimana kalau salah satu rutinitas paling berpengaruh dan paling detail tercatat dalam sejarah, itu bukan dari zaman modern, tapi justru dari abad ke-7. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan coba bedah jadwal tersebut. Dan ini bukan sekedar melihat jadwal kuno ya, tapi ini lebih kayak cetak biru yang isinya prinsip-prinsip yang relevan sampai sekarang. Jadi, apa sih rahasianya? Analisis kita ini didasarkan pada rangkuman dari karya Arafat yang dengan teliti menyusun kembali kebiasaan harian Nabi Muhammad selama 24 jam, tentunya dari berbagai riwayat yang ada. Tapi sebelum kita mulai, ada satu catatan penting nih dari penulisnya. Angka-angka jam yang nanti kita lihat itu cuma perkiraan modern, biar kita gampang bayanginnya. Karena inti dari jadwal ini sebenarnya bukan di jamnya, tapi di 5 waktu sholat yang jadi jangkar atau poros untuk semua aktivitas lainnya. Oke, yuk kita langsung masuk. Kita akan lihat gimana hari Nabi itu terbagi. Kita mulai dari malamnya yang spiritual, terus lanjut ke fajar yang komunal, siangnya yang seimbang, petang yang penuh refleksi, dan di akhir kita akan coba tarik pelajaran penting dari semua itu. Oke, perjalanan kita dimulai justru di tengah malam. Disinilah fondasi hari seorang nabi itu terletakkan. Bukan pas matahari terbit, tapi dalam heningnya malam dan disiplin spiritual yang luar biasa. Nah ini nih yang menurut saya paling luar biasa. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada total tidur cuma 3 jam. Di sisi lain, sholat malamnya 4 jam. Porsinya jauh lebih besar untuk ibadah. Ini jelas banget menunjukkan kalau fondasi hariannya itu dibangun di atas ibadah, bukan sekedar istirahat fisik. Kedisiplinannya itu bener-bener nggak main-main. Bayangin, 4 jam berdiri dalam sholat setiap malam dan nggak pernah bolong seumur hidupnya. Dan semua ini dilakukan di sebuah ruangan yang sangat sederhana. Ini membuktikan kalau kondisi fisik itu bukan halangan untuk sebuah komitmen spiritual. Oke, sekarang kita beralih. Setelah fondasi spiritual yang sangat personal di tengah malam, harinya langsung beralih ke ranah publik. Jadi, ibadah personal itu mengalir langsung jadi interaksi dengan masyarakat. Coba perhatikan deh urutannya, terstruktur banget. Bangun tidur, sholat sunnah dulu, terus ada waktu sejenak untuk ngobrol sama keluarga, baru kemudian memimpin komunitas. Gak ada yang terkesan buru-buru, setiap langkahnya itu penuh kesadaran dan punya tujuan. Dan kalimat ini benar-benar menggambarkan esensi kepemimpinannya. Hal pertama yang dilakukan setelah ibadah formal selesai adalah memeriksa kondisi komunitasnya. Pertanyaan ini menunjukkan kepedulian yang sangat dalam dan personal ke setiap individu. Sekarang kita masuk ke jam-jam produktif. Tema utamanya di sini adalah keseimbangan. Beliau bisa menyatukan perannya sebagai kepala negara, pemimpin umat, dan kepala keluarga dengan sangat mulus, tanpa ada tingkatan prioritas. Nah, coba lihat deh gimana alokasi waktunya di diagram ini. Menarik banget kan? Karena ini nunjukin pendekatan kepemimpinan yang holistik, yang menyeluruh. Gak ada satu peran yang dominan. Urusan negara itu sama pentingnya dengan pekerjaan rumah tangga. Musyawarah umat sama berharganya dengan mengunjungi keluarga. Semuanya seimbang. Slide ini benar-benar menyoroti kerendahan hatinya. Seorang kepala negara dan pemimpin spiritual, tapi melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa banget. Ini menantang citra seorang pemimpin yang kaku dan menunjukkan kalau kepemimpinan sejati itu juga berarti melayani, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Sekarang kita beralih ke ritme yang lebih santai dan reflektif. Sore hari itu waktunya buat memperlambat tempo, fokus ke hubungan keluarga, dan memimpin dengan penuh perhatian. Garis waktu ini secara visual nunjukin komitmennya yang luar biasa. Setiap hari, beliau meluangkan waktu khusus untuk setiap pasangannya. Ini bukan sekedar kunjungan formal, tapi sebuah praktik keadilan dan perhatian dalam sebuah kehidupan keluarga yang kompleks. Jadi, poin pentingnya adalah, bahkan dalam ibadah wajib sekalipun, ada tujuan sosial yang mendalam di baliknya. Sholat subuh bacaannya panjang, karena orang-orang masih segar. Zuhur dan Isya sedikit ditunda untuk memberi waktu bagi orang-orang menyelesaikan pekerjaan. Maghrib disegerakan, supaya bisa cepat makan malam. Setiap detailnya itu mempertimbangkan kondisi komunitasnya. Nah, setelah kita melihat seluruh jadwalnya, sekarang mari kita coba tarik beberapa prinsip abadi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern kita yang serba cepat dan penuh distraksi ini. Inilah intisarinya. Rutinitas beliau mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan, bukan cuma bereaksi terhadap keadaan. Ini tentang keseimbangan yang disengaja, pelayanan yang konsisten, dan betapa pentingnya memulai serta mengakhiri hari dengan introspeksi.
Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya kembali kepada kita semua, kalau satu kebiasaan yang disengaja bisa mengubah dunia, kebiasaan apa yang akan Anda pilih untuk mengubah hari Anda? Apa jangkar Anda?